Selamat siang pemirsa channel YouTube Truan Samu. Kali ini judul saya adalah pergunjingan kemampuan orang-orang lemah, sebuah kajian dari kutipan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Selain dikenal karena kepemimpinannya dan keberaniannya di medan perang, ia juga dihormati karena kebijaksanaannya yang mendalam. Salah satu kutipan yang terkenal yang sering dikaitkan dengan beliau adalah pergunjingan adalah kemampuan orang-orang lemah. Kutipan ini mengandung makna yang sangat dalam dan relevan dengan kehidupan sosial kita saat ini. Saya akan mengeksplorasi makna pergunjingan, mengapa ini dianggap sebagai tanda kelemahan, dan bagaimana kita dapat menghindari pergunjingan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu definisi dari pergunjingan itu. Pergunjingan atau ghibah dalam terminologi Islam berarti membicarakan seseorang di belakang mereka dengan cara yang mereka tidak akan sukai jika mereka mendengarnya. Ini bisa berupa fakta yang benar maupun yang salah. Sama tujuan pembicaraan tersebut adalah untuk merendahkan atau menjelekkan orang tersebut. Pergunjingan berbeda dengan nasihat atau kritik yang konstruktif disampaikan secara langsung dengan niat untuk membantu, ya. Mengapa pergunjingan adalah tanda-tanda kelemahan? Alasan yang pertama adalah karena kurangnya keberanian untuk konfrontasi langsung. Orang yang bergunjing seringkali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang yang mereka bicarakan secara langsung. Mereka merasa lebih aman membicarakan keburukan seseorang di belakang mereka, menghindari konfrontasi dan tanggung jawab atas kata-kata mereka. Yang kedua, alasan mengapa pergunjingan adalah tanda kelemahan adalah untuk menghindari tanggung jawab. Ya. Alasan yang kedua adalah untuk menghindari tanggung jawab. Ya. Alasannya dengan bergunjing, seorang mengalihkan fokus dari kelemahan dan kesalahan diri sendiri. Dengan mengkritik orang lain, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang mencoba untuk menutupi ketidakmampuan atau ketidakpuasan diri sendiri dengan merendahkan orang lain. Alasan kenapa pergunjing adalah tanda kelemahan adalah karena untuk mencari validasi eksternal. Alasannya, orang-orang lemah seringkali mencari validasi dan penerimaan dari orang lain dengan cara yang tidak sehat. Pergunjingan bisa menjadi salah satu cara untuk merasa diterima dan dalam sebuah kelompok dengan berbagi keburukan orang lain. Yang alasan yang keempat kenapa pergunjingan itu adalah tanda orang yang lemah adalah tidak bisa membangun hubungan yang sehat. Karena pergunjingan merusak kepercayaan dan hubungan antar individu. Orang yang sering bergunjing cenderung tidak mampu membangun hubungan yang didasari kepercayaan dan rasa hormat karena mereka selalu melihat kelemahan orang lain dan menyebarkannya. Selanjutnya, dampak negatif pergunjingan apa saja? Yang pertama adalah bisa merusak reputasi dan nama baik. Pergunjingan dapat merusak reputasi seorang, bahkan jika apa yang dikatakan itu benar. Reputasi adalah aset yang sangat berharga dan sulit untuk diperbaiki setelah rusak. Dan dampak negatif pergunjingan yang kedua adalah menyebarkan ketidakpercayaan. Jika seseorang dikenal sebagai penggunjing, orang lain akan merasa enggan untuk mempercayai mereka. Ini merupakan lingkungan ketidakpercayaan dan kecemasan dalam masyarakat. Dampak negatif pergunjingan ketiga adalah menghancurkan keharmonisan sosial. Karena pergunjingan dapat memicu permusuhan, konflik, dan perpecahan dalam komunitas ketika
orang-orang saling tidak mempercayai, kerjasama dan keharmonisan menjadi sulit tercapai. Selanjutnya, solusi dari pergunjingan ini adalah dengan cara menghindari. Bagaimana cara menghindari pergunjingan? Yang pertama, kita bisa membangun kesadaran diri. Caranya, kita harus sadarilah kapan dan mengapa Anda bergunjing. Seringkali ini adalah refleksi dari ketidakpuasan diri atau keinginan untuk diterima dalam kelompok. Dengan menyadari motivasi ini, Anda bisa lebih mudah menghindari pergunjingan. Cara menghindari pergunjingan yang kedua adalah dengan berkomunikasi secara langsung. Jika Anda memiliki masalah dengan seseorang, cobalah untuk berbicara langsung dengan mereka. Komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyelesaikan banyak masalah yang menjadi bahan pergunjingan. Cara menghadapi pergunjingan yang ketiga adalah dengan membudayakan empati dan pengertian. Cobalah untuk melihat dari perspektif orang lain dan memahami situasi mereka sebelum menghakimi atau berbicara buruk tentang mereka. Karena empati dapat mengurangi keinginan untuk bergunjing. Solusi cara mengatasi pergunjingan keempat adalah dengan fokus pada pengembangan diri, yaitu dengan mengalihkan energi Anda dari mengkritik orang lain ke meningkatkan diri sendiri dan belajar mengembangkan menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kepuasan yang lebih besar daripada merendahkan orang lain. Cara menghindari pergunjingan yang terakhir adalah dengan membentuk lingkungan yang positif. Caranya dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang positif serta lingkungan yang mendukung akan membantu Anda menghindari perilaku negatif seperti gunjingan. Akhirnya, kutipan Ali bin Abi Thalib tentang pergunjingan adalah kemampuan orang-orang yang lemah mengingat kita akan pentingnya menjaga lisan dan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain, karena pergunjingan bukan hanya merugikan orang yang menjadi sasaran, tapi juga mencerminkan kelemahan karakter kita sendiri. Dengan menghindari pergunjingan, kita dapat membantu hubungan yang lebih sehat, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Mari kita bersama berusaha untuk meninggalkan pergunjingan dan menggantinya dengan sikap saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Semoga kutipan Ali bin Abi Thalib, pergunjingan adalah puncak orang-orang yang lemah, menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan sosial kita, menjadi kehidupan yang harmonis dan bahagia tanpa merendahkan orang lain, ya, dan reputasi orang lain. Semoga bisa menjadi solusi menjadi dalam interaksi sosial kita di masa depan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih subscribe-nya channel YouTube Ransam. Semoga bisa menjadi masukan yang berharga bagi Anda semua. Akhirnya terima kasih, sampai jumpa.